Bapa kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Haleluya. Dan inilah yang menjadi syukur kami sore hari ini, Tuhan. Betapa kami semakin mencintai, betapa kami semakin mengasihi-Mu, betapa cinta kami kepadamu tidak akan pernah berubah hingga sore hari ini. Kasih dan cinta-Mu begitu besar bagi kami, dan kami sungguh mengasihi-Mu, Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Haleluya. Iya takara baba 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 baba. Iya takara takara baba 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 baba. Iya takara baba 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 baba. Iya takara baba 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 baba. Tuhan, Tuhan, sungguh mulia. Kami terpesona akan Engkau, Allah yang penuh dengan kasih kemurahan. Haleluya. Dan biarlah syukur kami naikkan dari hati kami. Bersyukur, 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 bersyukur. Terima kasih. Betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah. Hingga sore hari ini kebaikannya begitu limpah, anugerahnya begitu besar. Kami bisa menikmati sore hari ini, dan Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih cinta-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian
sebab kau layak, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab kau layak, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Dan saya mengundang untuk jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama. Mulialah namamu Tuhan, sungguh dia mulia, amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, kau layak terima pujian tertinggi. Siapa yang mulia saudara? Yesus. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah, amin. Mulialah namamu Tuhan, kau layak terima pujian tertinggi. Sebab dia layak, sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak, ku agungkan. Siapa yang diagungkan saudara? Angkat tangan. Sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian. Dan turunlah anugerah berkat Tuhan. Terima pujian, ku agungkan Raja di atas segala raja. Sebab kau layak, dan Tuhan berkat-Mu atas kami dilimpahkan sore ini. Turun anugerah-Mu
layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, sebab namamu besar bermulia. Layak, layak dipuji, disembah. Kau layak berkata dulu, sekarang dan Raja, Raja. Come on, come on, haleluya. Namamu besar bermulia. Layak, layak dipuji, disembah. Kau layak berkata dulu, sekarang, selama-lamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Yes. Woo. Layak, layak dipuji, disembah. Kau layak berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Namamu besar, namamu besar bermulia. Oh, namamu besar bermulia. Kami punya Tuhan yang besar, yang perkasa, Raja segala raja, Allah pemenang. Amin. Berapa banyak saudara yang diberkati pada sore hari ini? Haleluya, sorak-sorai dan berikan yang terbaik bagi Tuhan kita, sebab namanya sungguh besar. Amin. Sumber kemenangan kita. Amin. Yes. Bayangkan pujian ini dengan iman. Nyatakan kemenangan Tuhan di dalam hidupmu dan hidupku. Haleluya. Satu nama. Satu nama yang besar. Hanyalah namamu Tuhan. Amin. Gunung batu kekuatan. Hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas
sama-sama katakan. Amin. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala raja, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Yesuslah Raja. Katakan haleluya, haleluya. Saudara, tidak ada nama lain di dalam dunia ini, kolong langit kata Alkitab, yang menyelamatkan. Amin. Dan nama itu sungguh nama yang mulia, nama yang indah, nama yang membuat kita terkagum-kagum olehnya. Siapa namanya, saudara? Yesus. Belum dengar saya di sini. Siapa namanya itu? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Bisakah saudara sorak-sorai nama Yesus 3 kali sore ini? Kompak ya. Coel dulu sama sebelahnya. Yuk kita kompak. Serukan nama Yesus 3 kali, maka akan terjadi sesuatu di tengah-tengah kita. Amin. Wow. Ready? 1, 2, 3. Yesus. 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 Sekali lagi. Yesus. Yesus. Sekali lagi Kibli. Yesus. Sorak-sorai. Namanya itu membangkitkan iman. Amin. Haleluya. Biar kita bangkit sore ini. Bangkit. Suka namanya. Sama-sama. Yesus. Maju. Nyatakan kuasanya. Apa kita buat? Kita buat. Iblis gentar. Kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit. Bangkit. Suka nama Yesus. Yesus. Maju. Nyatakan kuasanya. Kita buat. Kita buat. Iblis gentar. Kalahkan tipu dayanya. Dengan siapa? Yo, lompat semuanya. Menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Haleluya. Nama di atas segala nama. Amin. Bangkit. Bangkit. Bukan nama Yesus. Yesus. Maju. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu. Dengar semua sorak-sorai. Ya. Nama Yesus. Menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng. Namanya ajaib. Amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama
Nama itu sungguh nama yang begitu ajaib. Hari Jumat saya tepar saudara. Banyak kegiatan, rapat, kegiatan Natal dan lainnya. Dan saya harus melayani Jumat ya, kita latihan ya sayang. Saya katakan yuk mampir sebentar, aku udah gak kuat. Ke toko obat ya. Sedikit kesaksian Butina, maaf. 1-2 menit. Itu masuk angin, tapi dada sakit nih minta. Bergerak sedikit sakit. Saya bilang udah minum obat jamu ya, tolak angin ya. Minum tolak angin. Saya cuma doa malam itu, pulang latihan PM jam 10 sampai di rumah 10:30. Biasanya saya jam 8 udah tidur udah. Jam 8 sore saya biasa udah tidur. 10:30 saya tidur. Saya bilang Tuhan, besok bekerja, Sabtu melayani, Minggu melayani, pagi sore. Tadi pagi saya melayani saudara di Tin, luar biasa. Saya bilang Tuhan berikan kekuatan, kesembuhan. Dan malam itu saya bilang, nama Yesus adalah nama yang luar biasa. Saya bilang Tuhan, pagi saya harus tampil, Minggu sore saya harus tampil. Tolong berikan kemampuan, suatu kesehatan yang baik, supaya saya bisa memuliakan nama Tuhan. Hari ini saya bisa pecicilan saudara. Dan tadi pagi saya melayani di Natal Tin. Aduh hai saudara, haleluya. Ya, saya bisa melakukan yang terbaik bagi nama Tuhan. Karena nama Yesus. Nama Yesus. Bilang sama papi, mami, bilang sama sebelahnya, apapun yang sedang dialami, panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Jangan panggil ongkong, kong ya. Panggil nama Yesus. Nama Yesus, amin. Nama Yesus. Itu nama yang memikat hidup kita. Amin. Nama yang mengubahkan dunia ini. Segala sesuatunya oleh karena namanya. Sebut dia. Yesus. Yesus. Panggil namanya. Yesus. Katakan Yesus. Biar nama itu berkumandang di tengah-tengah kita. Haleluya. Nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku, menyebutnya selalu. Anugerah itu besar, cukup bagiku. Katakan Yesus. Yesus. Nama itu ketika kita memanggil nama yang mulia itu. Yesus. Nama itu, oh, nama itu yang memikat hatiku dan gemakan lidahku, menyebutnya selalu.
turun anugerah, turun berkat. Tuhan penyembuh yang menyatakan hadirnya di tengah-tengah kami. Jireh Adonai, nyatakan hadirmu. Katakan Jireh, Jireh Adonai, nyatakan hadirmu. Jireh Adonai, Jireh. Come on, lebih kuat lagi. Haleluya. Jesus, kami percaya mujizat-Mu dinyatakan. Ikikarabakarabababawa. Terima kasih Tuhan. Manifestasikan dirimu Amin. dalam hidup kami Tuhan, di dalam keluarga kami, Amin. supaya dunia melihat Kristus ada dan hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Allah yang besar, kami menyembah Allah yang luar biasa, kami menyembah Allah yang dahsyat. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Sampaikan pesan-Mu di tengah-tengah kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Supaya Injil Kerajaan ini menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa, bagi suku-suku bangsa, sampai ke seluruh ujung dunia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Sebentar saudara, jangan duduk dulu. Di tengah-tengah kita hari ini ada Pak Tri, Gembala sidang dari satelit yang ada di Manyaran. Beliau akan menyaksikan, akan menyampaikan sharing firman Tuhan, bagaimana Tuhan memakai hidup mereka, sekeluarga ini. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Mari Pak Tri. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Saya bawa istri saya Olga Wauran di depan kita. Ada cucu saya di situ dan juga anak saya Resgiver dan Yedida serta Nana menantu saya dan satu lagi keponakan kami. Mereka memang sengaja saya ajak dan merindukan untuk apa yang Tuhan perbuat di tengah-tengah kita. Amin saudara. Ada satu pujian yang saya ingat untuk kita bersama-sama nyanyikan lagu ini. Pancangkan tempat kemahmu, ya bentangkan tenda kediamanmu. Dan kita nyanyikan pujian ini. Saya ingat sekian puluh tahun tatkala saya ditugaskan untuk berangkat ke Kalimantan, lagu ini dinyanyikan bersama-sama dengan jemaat. Dan saya teringat itu, saya mau menyanyikan ini bersama-sama dengan saudara sekalian. Amin saudara. Mari kita nyanyikan pujian itu. Oh, tim musik. Ya, terima kasih. Lapangkanlah Tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat
pancangkan talinya dan pantangkan kokoh patokmu. Tuhan, ini kami hamba-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap nyatakan firman-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu, sebab Engkau akan mengembang. Sebab Engkau akan mengembang ke kanan, ke kiri. Keturunan-Mu akan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Lapangkanlah tempat kemah-Mu. Bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, pantangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Tuhan, ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap nyatakan firman-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu, sebab Engkau kan mengembang. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan, ke kiri. Keturunan-Mu akan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Saudara, lagu ini lagu profetik. Waktu kami dikirim ke Kalimantan, memang tempat itu sunyi luar biasa di tengah hutan. Ibu Gembala pernah ke sana dan memang itu luar biasa. Tapi Tuhan ubahkan sesuatu yang luar biasa terjadi. Amin, saudara. Waktu Anda nyanyikan pujian ini, biarlah ini merupakan sebuah perkataan yang Anda nubuatkan, kau sampaikan dengan kuat. Hatimu terarah kepada Tuhan dan engkau berkata bahwa memang Tuhan yang membuat segalanya. Perkataan kita akan mengubah dan membuatnya menjadi nyata. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, dan kita akan nyanyikan sebagai perkataan untuk kita mengubah tempat di mana Tuhan tempatkan kita masing-masing. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, pancangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Tuhan, ini hamba-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu, sebab Engkau kan mengembang, sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa, kan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah diri, sebab Engkau kan mengembang. Haleluya.
mengerjakan, Engkau telah mengambilkannya dan mengerjakannya sampai tuntas Tuhan. Haleluya. Bab Engkau kan mengembang, Bab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu. Apakah saudara-saudara siap, saudara? Dan biarlah kesiapan masing-masing kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bersyukur atas kasih-Nya. Engkau yang telah mempersiapkan setiap kami dengan apa yang Tuhan rindu untuk kami hidupi. Kami mau percaya Tuhan, jalan-jalan-Mu yang Kau nyatakan membuat kami bisa mengerjakan jauh lebih daripada yang kami harapkan. Memberkati umat-Mu dengan perkataan dan pernyataan firman-Mu. Biarlah setiap perkataan itu jadi daging atas hidup umat-Mu Tuhan. Kami mau percaya roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripadamu akan mengubah setiap pribadi kami menjadi seperti yang Kau mau. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Saya dapat tugas untuk menyampaikan tentang Injil Kerajaan. Kita tahu Injil Kerajaan itu merupakan bagian dari tata yang telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk setiap kita menjadi satu pasukan, memiliki sebuah kawasan kenegaraan, dan juga kita mau percaya Dia sendiri yang menjadi raja atas gerejanya. Dan saya mengingat 96 yang lalu ada seorang hamba Tuhan yang namanya Bapak Daniel Alexander. Beliau menyampaikan nubuatan tentang Injil Kerajaan ini. Beliau berkata 90% keuangan gereja ini akan dikirim untuk ke misi. Dan memang semua terkejut. Waktu itu jemaat nggak banyak, anak-anak muda semua, dan hambanya ini berkata 90% dengan beraninya. Tapi Bapak Pendeta kita almarhum Bapak Petrus Agung menyampaikan, ingat jemaat, kalau 90% untuk misi artinya hanya cukup 10% untuk semua menyelesaikan akan pengeluaran buat gereja. Dan memang betul, dan Anda mendengar bagaimana pekerjaan Tuhan dilakukan secara luar biasa. Dan itulah yang Tuhan inginkan buat setiap kita, masuk dalam rancangan Tuhan. Dalam Injil Matius pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-14. Matius pasal 24 ayat yang ke-14 dan berkata, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, waktu bergulir begitu cepat. Nggak terasa saya kembali ke Indonesia, sudah 22 tahun merintis di gereja Jemaat Kristen Injil Kerajaan Satelit Manyaran. Sebenarnya ini tugas ibu yang Tuhan memberikan mimpi untuk membangun gereja itu, tetapi Tuhan percayakan kepada saya untuk melakukannya, dan saya bersyukur oleh berkat-berkat doa dari pemimpin-pemimpin kita semua itu jadi. Yang saya mau sampaikan buat kita semua,
Injil kerajaan yang Tuhan maksudkan adalah sebuah kegerakan di mana Kristus Yesus Tuhan itu yang menjadi kepala. Dia yang memberikan inisiasi dan bahkan memberikan kekuatan, memberikan impian, memberikan harapan. Injil kerajaan itu juga mengatur bagaimana hidup jemaat yang ada. Masing-masing seperti seorang tentara yang respect, hormat kepada pemimpin yang ada di atasnya. Kami menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini adalah suara Tuhan, di mana kita hanya berkata ya dan tidak ada kata-kata tunggu tinggal tanggal mainnya dan bahkan berkata no. Adanya adalah ya, oleh karena mereka berdoa dengan sungguh-sungguh dan Tuhan berbicara melalui hamba-hambanya ini. Makanya tatkala Bapak Pendeta Daniel Alexander menyampaikan bahwa Injil kerajaan ini akan mengirim 90% untuk misi dan itu diaminkan oleh seluruh jemaat. Mereka berkata, kami mau ikut, baik mereka yang di rumah maupun yang pergi, sama-sama diberkati. Dan mereka mengerjakan apa yang Tuhan telah perintahkan. 96 itu ada para misi, Ibu Foni ke Hong Kong, saudari kita Ailing dia ke Kamboja, ada saudara Ailing kita di Kamboja, dan kemudian Suluh di Vietnam. Waktu itu kami bergerak, saya dikirim ke Kalimantan, saudara. Dan saya melihat akan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Sebelum itu memang semua orang yang terpanggil misi, hampir seluruh jemaat, saudara. Karena anak-anak muda begitu semangat, mereka dikumpulkan, dilatih untuk berbahasa Inggris. Masih ada Pak Yosua barang itu ikut sama-sama, Ibu Gembala bersama-sama dengan kami, dan semua ambil bagian. Tapi kemudian teko-teko-tek karena beberapa mereka tidak suka bahasa Inggris, jadi mundur teratur, termasuk saya, saudara, karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Dan tetapi mereka begitu antusias belajar dalam kelas bahasa Inggris itu. Ada grade 1, grade 2, grade 3, wah itu luar biasa. Buat teman-teman kita yang suka bahasa Inggris tentu saja mereka antusias banget. Dan beberapa saudara dikirim untuk menjadi misi. Saya pergi ke Kalimantan oleh karena memang Tuhan berbicara melalui hambanya. Pak Petrus Agung pulang dari Afrika Selatan. Beliau dinubuatkan, kamu di Indonesia, waktu itu ada seminar 1040 window ya, gereja jendela 40-10, di mana itu adalah tempat unreached people, orang-orang yang belum terjangkau, masih pendidikan begitu rendah, mereka belum pernah mendengar Injil, karena kita percaya bahwa berita Injil itu mengangkat derajat orang-orang yang percaya. Amin, saudara. Dan pada saat saya diminta untuk berangkat, saya bersama dengan istri saya dan Resgiver masih kecil waktu itu, umur 2 tahun, kami berangkat ke sana. Dan kami berkata, Tuhan ini hamba-Mu. Kalau kita diutus untuk menjadi berkat, kita mau percaya bahwa di tempat itulah Tuhan telah sediakan untuk kita menuai jiwa-jiwa. Amin, saudara. Saya mau percaya bahwa Tuhan yang bekerja dan Dia melakukan perbuatannya yang ajaib. Saya ngomong sama istri saya, sebelum kita berangkat, kamu ke Jakarta ngomong sama keluarga bahwa kita mau ke Kalimantan. Saya masuk ke Getsemani. Waktu saya masuk ke Getsemani, sebenarnya janjiannya itu 3 hari, saudara. Begitu masuk, seperti Tuhan sudah tunggu. Dan Dia berbicara, kamu ini seperti mangga muda di Kalimantan. Saya berkata, mangga muda. Saya berpikir kalau digigit, gigi ngilu, perut mules, saudara ya. Saya tanya, maksudnya apa? Enggak ada jawaban.
Yang ada adalah perintah lagi. Hari ini kamu temui 3 orang. 2 di Jogja, 1 di Kudus. Dan saya berkata, kalau begitu saya batal 3 hari. Hanya 2 jam di situ berangkat. Sampai penjaga satpamnya di sana, karena saya sudah tulis, katanya 3 hari kok cuma sekian jam. Ada perintah yang harus saya lakukan gitu. Saya berangkat ke Jogja dan singkat cerita memang ini orang-orang sibuk. Saya berkata kalau Tuhan izinkan berjumpa dengan mereka, pasti Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Saya datangi satu demi satu dan saya minta maaf sama mereka, berpelukan, tangis-tangisan, dan kemudian saya cuci kaki mereka, dibersihkan, dan kita berdoa bersama-sama. Tengah malam saya berkata, ini tengah malam nih, apa yang harus saya lakukan? Berangkat ke Kudus, langsung ke Kudus saudara. Berangkat ke Kudus dan kemudian ternyata tante itu belum tidur. Saya jumpai beliau, Tri, kue tak tunggu-tunggu, begitu saudara. Padahal kita nggak pernah janjian. Dan saya ketemu sama beliau, kemudian saya minta maaf. Dia berkata, Rano sing dimaafkan. Aku tahu engkau sudah dipersiapkan kok berangkat ke Kalimantan. Ayo berdoa, kita didoakan saudara. Dan saya juga cuci kaki beliau dan kita semua. Hari itu juga meninggalkan Kudus, pulang ke Ungaran, siap-siap pergi ke Jakarta. Dan saya ketemu dengan keluarga yang ada di sana. Satu kakak saya itu sebenarnya wakilnya Pak Yusuf Roni. Ngapain ke Jakarta, ke Kalimantan? Udah kamu di sini aja. Ditawari macam-macam. Saya berkata enggak. Saya tahu ini bagian yang harus saya lakukan. Masuk pedalaman Kalimantan itu anugerah besar, saya berkata. Dan itu memang jalan Tuhan untuk kami pergi ke sana. Tuhan menunjukkan akan berbagai macam mukjizat. Dia berjanji untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Dia akan berkata, dia melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Bahkan aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Tanda-tanda ini akan menyertai engkau. Engkau akan menumpangkan tangan dan orang-orang yang sakit akan dipulihkan, disembuhkan. Orang-orang yang susah akan dihibur, orang-orang yang terikat akan dibebaskan. Dan disitulah Tuhan menunjukkan akan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Saya melihat tangan Tuhan yang luar biasa bekerja di tengah-tengah kita. Saya mau katakan bahwa apa yang Tuhan izinkan, Tuhan perintahkan, maka itu akan terjadi, di mana Dia akan membuat kita semua melihat perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Mengapa kami pergi memberitakan Injil, kami pergi ke bangsa-bangsa? Oleh karena kita percaya keselamatan ini tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang menunjukkan akan kebaikannya, yang menunjukkan akan perbuatannya, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13, dia berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Anda percaya Tuhan telah memeteraikan Anda dengan Roh Kudusnya? Amin saudara. Saya berharap setiap kita percaya bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu Injil keselamatan, itu berita baik. Tapi ada next level, di mana bukan hanya Anda diselamatkan, melainkan Anda menjadi Injil yang hidup. Anda terima firman dan hidup firman itu dilakukan, dan kemudian Anda masuk dalam kerajaannya. Dan Tuhan menyertai hidupmu. Tuhan mengajarkan kepada kita, semua orang yang percaya
yang telah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan harus memberitakan Injil. Alkitab menunjukkan kepada kita dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai 20. Dia berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat yang ke-20 Tuhan katakan, "Dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saya melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan melalui firman Tuhan ini merupakan sebuah jernih kehidupan. Dari awal dia lahir menjadi besar, umur 30 tahun sebagai imam dia berbicara di tengah masyarakat dengan tanda-tanda yang berbeda sama sekali dengan nabi-nabi sebelumnya. Bahkan dia sendiri mengiyakan apa yang dikatakan oleh bapaknya. Sekalipun ada ketakutan, namun dia berkata, "Kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku." Dia lakukan dengan sempurna, dia tuntaskan apa yang harus dikerjakannya. Sampai suatu hari dia menceritakan bahwa suatu hari aku harus diserahkan kepada bangsa-bangsa lain oleh pemimpin-pemimpinku. Bahkan dari sana aku akan disalibkan, mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga aku akan bangkit di antaramu. Apakah Anda percaya peristiwa itu? Amin, saudara. Karena banyak orang yang tidak percaya. Bahkan sampai hari ini mereka mempertanyakan, bagaimana mungkin orang mati 3 hari kan sudah busuk, tapi dia bangkit. Mana mungkin? Seperti murid-muridnya, tatkala mereka dijumpai oleh Tuhan. Ingat perjalanan yang dilakukan oleh ketiga perempuan, Ibu Maria Magdalena dan perempuan yang lain. Mereka datang ke kubur itu dalam Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Menunjukkan kepada kita betapa dia sendiri mengalami Tuhan. Karena dari dia sendiri, dia telah dikeluarkan 7 setan yang nempel dalam hidupnya. Markus pasal 16 ayat yang ke-9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari Minggu, pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir apa saudara? 7 setan. 7 setan. Siapa yang pernah dilepaskan dari 7 setan? Anda ada? Enggak ada ya? Apakah Anda bisa merenungkan seandainya saya dilepaskan dari 7 setan yang masuk dalam diri saya? Anda perasaannya gimana? Atau anak Anda yang mungkin 2 bulet koyok setan, bukan koyok setan, 7 setan saudara. Koyok setan cuma 1 saudara ya. Koyok 7 setan, rupa-rupanya kayak apa? Tapi Tuhan sayang dengan orang ini. Orang yang mengalami dia terikat dengan 7 setan ini, dibebaskan, hari itu mengalami sukacita. Tapi enggak berapa lama Yesusnya meninggal. Enggak beda dengan murid-murid yang lain yang mengalami kesedihan mendalam. Dan mereka ditudungi dengan kemelut yang membuat mereka bertanya-tanya. Yesus yang kami harapkan menjadi raja, tapi dia mengalami kematian. Mereka lupa bahwa Yesus memang harus mengalami mati sebelum dia bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga Tuhan perlu datangi satu persatu orang-orang itu. Mula-mula dia ketemu dengan Maria Magdalena, di mana Maria Magdalena berkata,
bukankah engkau telah mati? Dan Yesus ini berkata, memang aku pernah ngomong, aku harus mati, dikuburkan, pada hari yang ketiga aku harus bangkit. Dan orang yang ketemu dengan Yesus, kira-kira apa yang terjadi? Menurut saya, hatinya bergelora. Dia berkata, aku harus ceritakan kepada saudara-saudaraku. Dengan ekspektasi bahwa saudara-saudaranya akan terima dia. Begitu jumpa dengan murid-muridnya yang lain. Murid-muridnya ini bengong dan kemudian mana mungkin itu terjadi. Betapa hati orang ini bergelora dan membuat murid-murid mestinya berbahagia. Namun apa yang terjadi? Murid-muridnya enggak percaya apa yang diberitakan. Alkitab berkata, lalu perempuan ini pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi mereka, ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Kira-kira Maria Magdalena lemes atau dia berkata, kenapa kamu nggak percaya? Menurut saya pilihan yang kedua, kenapa kamu nggak percaya? Bukankah Yesus ini yang pernah berkata, dia harus diserahkan oleh bangsa lain dan dibunuh, dibinasakan, disalibkan, mati dan dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit pula. Orang yang sedang berkabung, matanya tertutup, hatinya tertutup, otaknya juga tertutup, saudara. Dan tidak tahu. Bahkan apa yang disampaikan pun dia nggak ngerti. Karena hatinya kalut, saudara. Apa yang terjadi setelah itu? Tuhan menampakkan diri kepada dua orang yang sedang berjalan ke Emmaus. Kalau Anda perhatikan ayat yang berikutnya, dia ungkapkan kepada kita bahwa dia yang ada bersama-sama dengan perempuan ini, dia menunjukkan sebuah perbuatan yang ajaib. Ayat yang ke-12, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Kalau dalam versi yang lain, di ayat yang lain, ini perjalanan mereka ke Emmaus. Mereka sedang gerundel seorang akan yang lain. Betapa sayang ya, Yesus kok mati ya. Seandainya Yesus gak mati, wah dia akan jadi tokoh besar. Tiba-tiba pribadi Yesus yang sedang gerinjingi ini tahu-tahu muncul. Dan berkata, bukankah ada sesuatu tertulis bahwa dia harus bangkit dari antara orang mati. Dan pada saat menceritakan itu, hati mereka berdebar-debar. Dan mereka berkata, inikah Yesus? Begitu mereka terima perjamuan kudus, mata mereka terbuka dan kemudian Yesus sudah hilang, saudara. Hari itu mereka cepat-cepat tinggalkan kota mereka, balik ke Yerusalem, cerita kepada murid-muridnya. Dengan sukacita yang luar biasa, yang mungkin mereka berkata, ini saudara-saudaraku harus dengar bahwa apa yang pernah disampaikan itu terjadi. 3 hari lamanya dia dikuburkan dan dia bangkit di antara orang mati. Dia ceritakan, dia harap cepat ketemu dengan murid-murid yang lain. Begitu ketemu dengan murid-murid yang lain, dia ceritakan dengan peristiwa yang sama. Murid-murid yang lain tetap berkabung dan gak bisa percaya. Hati orang-orang ini mungkin berkata, ini murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus, masa gak bisa percaya? Bukankah dia sudah mengatakan 3 hari lamanya dia harus ada di dalam kubur dan dia akan bangkit? Yang membuat mereka menjadi ketakutan dan juga mengalami perkabungan. Ayatnya yang ke-14 dikatakan, akhirnya
Tuhan menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Saudara, hadirnya Yesus di tengah ke-11 muridnya itu, mereka berkata, "Iki bener porak lagi. Ini bener Anda." Sampai hati mereka bertanya-tanya, "Engkaukah Yesus?" Mungkin salah satunya nggak ada di tempat itu karena Thomas sedang entah kemana, dan murid-murid yang lain ketemu dengan pribadinya. Begitu mereka cerita kepada Thomas, Thomas berkata, "Nggak mungkinlah, kalau iya aku akan minta supaya tanganku dicucukkan di lubang tangannya, baru aku percaya." Bukankah itu juga dilakukan oleh Tuhan untuk menjumpai mereka? Saya mau katakan buat kita semua, ada orang-orang yang tidak percaya sekalipun diyakinkan sedemikian rupa. Namun pertanyaannya, okelah mereka nggak percaya, tapi apakah saudara dan saya ini percaya kepada Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati? Siapa di antara saudara yang yakin benar bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati? Amin, saudara. Saya mau lihat tangan-tangan yang diangkat. Oh enggak, ada beberapa yang belum terangkat. Enggak apa-apa. Saya mau meyakinkan kepada saudara. Ada 500 orang sekaligus yang Paulus berkata, "Saya ini ketemu dengan Yesus seperti seorang anak yang belum lepas susu." Dan dia berkata, "Saya mau katakan, orang 500 orang itu di antara mereka masih hidup sampai sekarang." Waktu Paulus menyampaikan kebenaran firman itu. Dan salah satunya itu ada Yohanes, ada Petrus, ada saudara-saudara yang lain. Mereka saksi-saksi yang hidup, yang menunjukkan Yesus ini benar-benar hidup. Kalau seandainya Yesus ini tidak hidup, maka sia-sialah iman kita. Bahkan mereka bersaksi, dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia mau yakinkan kepada jemaat yang ada bahwa Yesus yang telah mati itu, dia bangkit dari antara orang mati. Dan sampai hari ini dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa supaya kita percaya kepadanya. Saudara, tahukah 2 orang yang dalam perjalanan ke Emmaus itu diyakinkan oleh Tuhan oleh karena dia yakin benar bahwa sebelum Yesus wafat, perkataan ini diulang. Bahkan ada ketakutan dari antara pemimpin-pemimpin agama. Yesus harus dijaga supaya kru jaga berganti-gantian. Tidak ada seorang pun yang lewat. Takutnya kalau ada yang mencuri. Dan murid-muridnya berkata, Yesus telah hidup seperti apa yang dikatakan firman-Nya. Kalau Anda perhatikan dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-19. Dia berkata, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya ia diolok-olokkan, disesah, disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Matius pasal yang ke-27 ayat 64. Dia berkata, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu. Sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kekhawatiran pemimpin-pemimpin agama diberitahu kepada para
tentaranya untuk supaya menjaga kubur itu. Sebab mereka yakin benar Yesus ini tidak akan bangkit. Dan memang terjadi sebuah kebangkitan yang luar biasa. Sampai tentara-tentara itu mereka ketakutan. Alkitab mengatakan bahwa mereka lari dan ketemu dengan pemimpin-pemimpin agama itu, dan kemudian pemimpin-pemimpin agama itu memberitahukan, kasih tahu kepada orang-orang ini, kasih uang sebanyak-banyaknya untuk tutup mulut mereka supaya tidak memberitahukan bahwa Yesus telah bangkit. Kasih tahu bahwa yang mengambil adalah murid-muridnya. Dan kisah itu beredar ke seluruh masyarakat bahwa Yesus tetap mati. Tapi yang benar, Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan pada hari yang ketiga bangkit dan menunjukkan kepada murid-murid yang lain. 40 hari lamanya Tuhan ketemu dengan murid-murid yang lain. Bercerita, saya percaya untuk meneguhkan iman mereka. Ingatlah bahwa aku telah mengatakan sebelum aku mati. Kira-kira seperti itu. Untuk supaya mereka percaya bahwa Tuhan telah hidup kembali. Murid-murid yang tidak percaya ini menjadi percaya. Sehingga mereka diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kemanapun. Dan Tuhan ingatkan kepada murid-murid yang lain. Supaya mereka sehati, seia sekata di dalam melayani Tuhan. Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-14. Murid-murid itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan hari itu ada sebuah perubahan hidup di mana mereka percaya kepada pribadi yang telah mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Dan dari sana saudara, kalau Anda perhatikan, Tuhan menyampaikan Injil kerajaan ini harus diberitakan ke seluruh dunia. Baru akan ada kesudahannya. Pertanyaannya begini, pada saat Anda dan saya mendengar bahwa Dia yang telah bangkit dari antara orang mati, bahkan Dia naik ke surga, disaksikan oleh 500 orang sekaligus. Kenapa kisah itu diceritakan, diungkapkan? Saya percaya dengan maksud, walaupun kita tidak melihat namun kita percaya. Seperti Thomas yang dia berkata, kalau aku belum mencucukkan tanganku ke lubang salah satu tangannya yang lubang paku itu, maka aku enggak percaya. Begitu Tuhan menjumpai dia, sekaranglah waktunya, cucukkan tanganmu. Menurut saya Thomas enggak lakukan. Dia berkata, Tuhan aku percaya. Tapi Tuhan berkata, percayalah karena engkau tidak melihat. Tapi bukan karena kamu melihat kamu percaya. Karena berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Saya berkata, Anda yang percaya, yang Yesus telah mati, yang telah bangkit, dan bahkan Dia naik ke surga, Anda disebut sebagai orang berbahagia. Amin saudara. Katakan di dalam nama Yesus, engkau dipilih oleh Tuhan untuk percaya kepadanya. Amin saudara. Bahkan dia berkata, orang-orang ini dia memiliki sebuah warisan untuk tinggal dalam kerajaan Allah. Di mana kerajaannya tidak akan pernah tergoncangkan. Sebab suatu hari dikatakan bahwa langit akan digoncangkan, bumi akan dihancurkan. Hanya ada satu kerajaan yang tegak, tercacak dan tidak pernah tergoncangkan. Kerajaan itu dibangun oleh karena firman Allah sendiri yang namanya kerajaan Allah. Siapa yang percaya berkata amin. Amin saudara. Biarlah kita semua yang percaya ini akan tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Namun satu hal saudara, menurut saya enggak fair kalau kita hanya ibadah, kumpul, nyanyi, dan hidup bersukacita. Tuhan perintahkan kepada murid-muridnya, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptiskan mereka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
dan ajari mereka untuk melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Inilah Injil Kerajaan, di mana Anda dan saya terhisap dalam sebuah komunitas yang disebut orang-orang benar, orang-orang yang dikuduskan, orang-orang dimasyurkan. Dan Tuhan ingin supaya Anda dan saya ambil bagian dalam kehidupan seperti itu. Sebab Tuhan rindu bangsa pilihannya ini memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang begitu besar dari Allah, di mana Tuhan ingin supaya setiap kita menjadi saksi hidup. Karena Injil Kerajaan Allah ini harus mengungkapkan kebenarannya ke seluruh bangsa dan orang akan diselamatkan. Saya percaya anugerahnya begitu hebat. Dia telah menunjukkan akan perbuatan-perbuatannya yang ajaib buat setiap kita. Supaya setiap kita menjadi orang-orang yang memang dikuduskannya. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Kalau Anda disebut kepunyaan Allah sendiri, maka ada sesuatu yang harus disampaikan. Melakukan perbuatan-perbuatan yang besar yang Tuhan lakukan untuk menjadi tanda keajaiban bagi banyak orang. Yang terakhir, Tuhan berjanji kepada mereka yang telah percaya dengan tanda-tanda yang ajaib. Dia ingin tunjukkan kepada kita. Markus pasal 16 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Markus pasal 16 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Dia berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saya mau percaya setiap orang yang pergi melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Alkitab berkata tanda-tanda ini menyertai kamu. Saya ingat waktu saya di Puruk Cau di Kalimantan Tengah, di sana saya diundang sama teman, Pak, doakan ada orang mati gitu. Orang mati. Kenapa? Ini keluarganya minta dibangkitkan katanya gitu. Nah saya dengar gitu, saya ingat Pak Petrus Agung pernah menceritakan tentang Smith Wigglesworth. Beliau ini orang yang diurapi Tuhan 50 kali kalau tidak salah mendoakan orang mati, bahkan ambulan di itu saudara, untuk supaya hidup kembali. Tapi yang ke-51 baru orang itu bangkit. Saya berkata, nyoba nggak salah lah gitu saudara ya. Dan kemudian saya datang ke rumah, orang pada nangis saudara. Saya berkata, minta maaf, yang nangis silahkan keluar. Saya bilang gitu. Karena kita mau mendoakan supaya yang mati ini hidup kembali. Nggak ada satupun yang gerak. Yang nangis pada redup dan kemudian berhenti. Aku pikir ini orang percaya pada. Sekali lagi minta maaf, yang masih nangis silahkan keluar. Kita akan bangkitkan saudara kita ini. Nggak ada yang bergerak. Saya berdoa. Saya lupa namanya. Saya tanya namanya siapa? Selundik. Oh ya Selundik. Dalam nama Yesus. Selundik. Bangkit. Nggak bangkit saudara. Wah. Rak mandi. Cuma saya ingat, nyoba nggak salah, lakukan sesuatu nggak keliru. Dengan iman, saya nggak pernah mendoakan orang mati, dan supaya orang itu bangkit, tumpang tangan lagi. Saya diingatkan, pada saat Yeskiel diperintahkan untuk mengumpulkan tulang-tulang saudara, dia melihat tulang-tulang itu berkeriapan jadi satu.
belum ada kehidupan, namun sudah menjadi satu. Dan Yeskiel berkata, minta roh dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan turun atas orang ini. Tak tumbang tangan perutnya, saudara. Dalam nama Yesus, roh dari timur, utara, dari barat, dari utara, selatan turun atas Lundik. Dalam nama Tuhan Yesus, tahu-tahu perutnya bernafas dan hidup, saudara. Saya melihat, percayalah itu bukan saya, saudara, tapi itu Tuhan, benar. Karena saya tuh ketakutan pada saat berdoa untuk itu, saudara. Tapi itulah yang Tuhan kerjakan. Bukankah Dia yang hidup menyatakan perjanjiannya? Dia menyertai kita. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Amin. Suatu hari ada jemaat datang. Dia dengar saya dan kemudian dia berkata, Pak, saya ini jemaat Bapak. Saya lupa jemaat ini kok menyebut dari jemaat saya. Saya dari Kerali, Pak. Oh ya, apa yang harus saya lakukan? Dia berkata, Pak, gimana caranya supaya saya ini kalau di tengah hutan, gelap, nggak lihat jalan, dan saya tidak bisa ketemu jalan. Saya berkata, Tuhan Yesus itu jalan, Dia kebenaran dan kehidupan. Kalau kita berkata, Tuhan, tunjukkan jalan kepada saya. Hari itu, saudara, saya nggak menyaksikan, tapi saya diceritani sama mereka, saudara. Dan dia berkata, Pak, benar Pak, Tuhan Yesus itu ajaib. Dia berkata, Tuhan, ini sudah gelap, nggak lihat jalan. Tuhan tunjukkan kepada kami jalan untuk sampai di rumah. Tuhan kirimkan itu kunang-kunang, 1, 2, 3, ribuan kunang-kunang jadi seperti senter, saudara. Dan dia tunjukkan ini jalan Tuhan. Dan mereka ikuti jalan itu sampai ke tujuan. Dan mereka berkata, omongan Pak Pendeta itu benar, saudara ya. Sebenarnya bukan omongan saya, omongan Tuhan, karena Dialah yang jalan, Dialah kehidupan, dan Dia adalah kehidupan. Dia tunjukkan dengan cara itu. Dan saya berkata, wah hebat ya, kamu ngalami seperti itu, saya nggak pernah ngalami. Kalau saya melihat ngalami seperti itu kan lebih hebat ya, saudara, melihat ini jalan Tuhan gitu ya. Tapi saya nggak alami, itu yang diungkapkan oleh mereka. Dan perjanjiannya itu luar biasa. Percayalah, Anda adalah tanda keajaiban bagi bangsa-bangsa. Tatkala engkau izinkan Tuhan mempengaruhi roh, jiwa, dan tubuhmu. Sebab Dia adalah kepala yang akan menunjukkan perbuatan-perbuatannya yang gagah perkasa buat setiap orang percaya. Amin, saudara. Saya mau katakan, satu hari kalau Anda tanya pada salah satu Lilik, dulu penari tempat kita, itu mamanya hamil, anak yang paling kecil. Loh, itu masih kemana-mana. Nah hari itu pagi-pagi ayahnya datang ke rumah kami. Saya pikir ini kenapa gitu ya. Sekitar jam 3-an. Lalu sembahyang, ngikuti kami berdoa. Kemudian setelah berdoa, dia berkata, Papa Giver, saya mau ngomong, mari silakan. Istri saya sudah melahirkan. Tapi nggak ada nafasnya. Jam berapa? Sekitar jam 11 malam. Nggak ada nafasnya. Mati dong. Nggak mati, nggak ada nafasnya. Saya dengar itu, saya berdoa, Tuhan apa yang harus hamba lakukan, Tuhan. Dan memang pagi itu saya kasih tahu kepada jemaat, doa buat Papa Lilik. Istrinya melahirkan. Dan sekarang masih belum ada nafasnya. Ya saya ngikuti iman dia, saudara. Belum ada nafasnya. Kita berdoa supaya dikasih nafas hidup gitu, saudara ya. Dan memang kami datang ke rumah orang itu, semua orang pada nangis. Pengalaman yang pertama saya ceritakan kepada mereka. Saya berkata, tolong kita berhenti, jangan menangis. Sebab kita mau ini anak dibangkitkan. Saya
ikuti apa yang dilakukan oleh Elia berdoa. Nah Elia kan tidur di atas anak itu. Saya enggak, namanya masih bayi. Tak tumpangkan, tak tidur di dada saya. Tak elus-elus gitu. Tak elus-elus. Dalam nama Yesus bangkit. Dalam nama Yesus bangkit. Ya sampai berapa lama enggak bangkit-bangkit juga. Saya berkata, Bapak Ibu ini kasih nama Hizkiel. Hizkiel ini menjadi sebuah tanda. Karena kelompok mereka mayoritas Hindu Kaharingan. Mereka belum percaya kepada Tuhan. Dan kenapa Tuhan kumpulkan Anda semua datang ke sini? Dia ingin tunjukkan kepada Anda. Dia mengasihi Anda dengan kasih yang kekal. Saya cerita tentang Injil. Hari itu seluruh keluarganya diselamatkan, saudara. Walaupun orang ini masih meninggal. Kami mencarikan kuburan, kita cari kubur susah, Bu. Jadi saya minta kepada Romo. Dan Romo ngasih tempat untuk kuburan di tempat itu. Dan kita kuburkan. Lalu kemudian selesai itu, mereka yang percaya itu menyerahkan diri untuk dibaptis. Dibaptis itu ada banyak keluarga mereka bersama-sama. Dan saya melihat perbuatannya yang ajaib menyertai. Lalu nubuat keluar. Bu, percaya Tuhan ganti yang baru. Dia telah ada. Dan sebentar lagi engkau akan mendapatkan seorang putra. Dan memang beberapa waktu yang berikutnya dia hamil lagi dan punya anak, kasih nama Hizkiel. Kalau Anda pernah lihat mereka menjadi penari di tim kita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu pribadi yang Tuhan telah siapkan. Percayalah bahwa setiap kali kita pergi, maka penyertaan Tuhan menyertai dan dia tunjukkan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Yang terakhir, saudara, Tuhan ingin ungkapkan kerinduannya buat kita. Kenapa Alkitab berkata dia naik ke surga dan dia duduk di tahta di sebelah kanan Allah Bapa. Saya percaya ini merupakan bagian di mana Tuhan ingin mengatakan dalam kitab Ibrani, percayalah bahwa Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu, dia berdoa syafaat buat orang-orang percaya kepadanya. Amin, saudara. Dia berdoa syafaat supaya mungkin ada kelemahan-kelemahan tertentu yang membuat Anda jatuh. Itu sebabnya sekalipun saya jatuh, tidak biarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang mengangkat dengan kekuatannya. Dia ingin menyelamatkan setiap kita. Dan saya percaya dia bukan hanya untuk berdoa. Tapi dia berkata, suatu hari aku harus kembali untuk menjumpai orang-orang percayaku. Sebagaimana yang diungkapkan oleh para malaikat. Yesus ini yang terangkat ke surga, dia akan datang sebagaimana dia naik, dia akan turun dan memberkati orang-orang percayanya. Dia ingin katakan sesungguhnya dari awal sampai akhir saat dia memberkati kita, dia akan datang dan memberkati dan memberkati dan memberkati supaya setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Saya percaya benar bahwa tidak pernah dia biarkan dan tidak pernah dia tinggalkan kita seorang diri. Dia ada dan selalu ada. Tahukah saudara, di sebelah kiri kananmu, di sebelah muka belakangmu, dia ada pribadi yang senantiasa menyertai hidupmu. Naikkan pujian yang kita naikkan pujian bersama-sama. Saya mau percaya bahwa dia sendiri yang akan menyatakan pribadinya. Untuk supaya setiap kita yang percaya senantiasa menerima akan anugerahnya. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu.
Jangan menghemat, pancangkan talinya dan pancangkanlah kokoh patukmu. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini sebagai nubuatan yang Anda yakinkan bahwa hidupmu bukan milik kepunyaanmu, melainkan engkau membentangkan patok-patokmu dan mengokohkannya, sebab Dia yang menyertai engkau. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, pancangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Tuhan, ini hamba-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu. Jadikan sesuai kehendak-Mu. Jadikan sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu, sebab Engkau kan mengembang, sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa, dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa, dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah diri, sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Saudara tahu, kota Puruk Cahu yang Pak Tri dan keluarganya tinggali waktu itu, diutus ke sana. Dari Palangkaraya, dari Banjarmasin itu masih 18 jam kalau nggak salah Banjarmasin. Palangkaraya lebih dekat tapi jalannya berkelok-kelok, saudara. Di kota itu, waktu Injil belum diberitakan, nggak ada apa-apa, saudara. Tapi pada waktu Injil diberitakan, firman Tuhan masuk ke daerah itu. Saudara ngerti? Tiba-tiba saja mereka bisa menemukan di dalam tanah mereka yang di sungai. Waktu dilihat ada emasnya, saudara. Lihat, kekristenan menaikkan derajat bangsa, saudara. Kalau kita percaya dengan Yesus, maka hidup kita akan mengalami perubahan, saudara. Dan tidak hanya itu, kota Puruk Cahu kalau saudara googling, saudara, akan disebut kota emas, saudara. Karena banyak emas di tanahnya. Terakhir saya ke sana, saudara, saya bingung. Selain orang mendulang emas, saya ngelihat ini kok banyak bangunan, rumah walet, saudara. Ternyata di sana juga
walet-walet mulai bersarang. Sarang burung, saudara. Lihat, daerah itu menjadi daerah yang kaya, saudara. Penduduknya kaya. Hanya percaya dengan Yesus, Injil masuk, daerah itu berubah. Berikan sorak-sorai buat Allah kita, saudara. Siapkan hidup kita, saudara, dimanapun saudara berada. Di kantor, di lingkungan saudara. Pada waktu pemberitaan Injil harus disampaikan. Sampaikan, saudara. Seringkali kita takut, yang membuat orang bertobat bukan kita, tapi Roh Kudus. Sampaikan, tugas kita menyampaikan kebenaran. Tugas kita menyampaikan pesan Tuhan. Tugas kita menumpangkan tangan atas orang sakit. Maka Roh Kudus yang akan bekerja. Dan itu membuat daerah itu mulai hari itu mengalami perubahan besar. Kalau saudara dan saya ada dimanapun juga berdoa. Tempat-tempat yang sunyi itu akan mengalami perubahan dan diberkati. Keluarga-keluarga yang sunyi akan mulai berubah dan diberkati. Kantor-kantor yang sunyi, waktu ada saudara dengan membawa akan Injil kebenaran, mulai berubah dan mengalami perubahan, saudara. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan, terima kasih. Tugas kami memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Injil kerajaan ini, Tuhan. Jemaat ini harus menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Pakai Tuhan jemaat ini untuk terus memberitakan Injil keselamatan kepada mereka yang terhilang. Supaya hidup kami bisa melihat akan banyak perubahan terjadi pada waktu orang mengalami Yesus di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Pakai kami, ini hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu dalam tangan-Mu. Biar firman itu terus bekerja dalam hidup kami masing-masing semua. Sekarang kami juga mau berdoa untuk persembahan. Kami mau memberi persembahan dengan hati yang menyembah. Memberi yang terbaik adalah ekspresi cinta kami kepada Tuhan. Firman-Mu berkata dengan memberi perpuluhan ada tingkap-tingkap langit yang terbuka. Kami mau belajar mengutamakan Tuhan. Kami mau mempersembahkan korban syukur, nasar dan buah sulung. Di mana itu berarti kami mengakui ada Tuhan dalam pekerjaan dan usaha kami. Semuanya kami letakkan di atas mezbah Tuhan sebagai korban yang berkenan. Dan kami akan disebut jemaat yang berbahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang siap memberi sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Mari kita lihat CKI on the move. Merry Christmas. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, JKI Injil Kerajaan on the Move hadir kembali dengan berita dan informasi terbaru seputar kegiatan dan kegerakan di gereja kita. Berikut informasi perayaan Natal dan kegiatan Desember di Gereja JKI Injil Kerajaan Holy Stadium. Gereja Anak Sabtu 14 Desember 2024 pukul 10 WIB, tema The Light Has Come. Youth, Sabtu 14 Desember 2024 pukul 17 WIB dengan tema Bring Me Back. Ibadah umum Selasa 24 Desember 2024 pukul 18 WIB, perayaan Natal dengan tema The Messiah. Rabu 25 Desember 2024 pukul 8 WIB, ibadah Natal. Selasa 31 Desember 2024 pukul 18 WIB, ibadah tutup tahun. Mari kita saksikan liputan doa malam Kamis 5 Desember 2024 di Kapel Baptis Holy Stadium.
dengan adanya orang-orang yang berdoa. Selamat kepada SMP Terang Bangsa yang berhasil menjadi juara 1 turnamen anniversary yang ke-32 Arisa Mandiri Demak. Can you feel it in the air? Joy is everywhere, it's Christmas. Everything is shining bright. Oh, what a glorious night, it's Christmas. It's the greatest time of the year. It's the greatest time of the year. Buat anak-anak muda, yuk datang dan ajak teman-temanmu di acara Natal Youth JK Injil Kerajaan. Sabtu 14 Desember 2024 jam 17 di Holy Stadium dengan tema Bring Me Back. Dimeriahkan dengan gift, foto booth, dan door prize. Alami perjumpaan dengan Tuhan yang akan mengubah hidupmu dan masa depanmu. Glad tidings, great joy, we are never alone. Bincang siang dapat Anda ikuti setiap hari Jumat pukul 12 WIB di Radio Rema 88,6 FM. Acara ini juga disiarkan live di Instagram @rema_radio_smg, JK Injil Kerajaan, dan TikTok Rema Radio Semarang. Jumat 13 Desember 2024 bersama Bapak Christian. Sounding joy. Bagi saudara yang rindu memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat transfer ke rekening atas nama Gereja JK Injil Kerajaan, BCA Cabang Gang Tengah, atau juga bisa scan QR yang sudah tersedia berikut. Sounding joy. Demikian JK Injil Kerajaan on the move minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau kita masuk bulan Desember itu identik dengan Natal. Natal itu selalu ada keceriaan, ada sukacita, ada perayaan, ada pesta. Oleh karena itu kami dari Youth dan Dewasa Muda mengundang kehadiran Bapak Ibu yang memiliki anak yang masih SMA, masih kuliah untuk menghadiri acara Natal di JKI Holy Stadium di sini. Kapan? Hari Sabtu tanggal 14 Desember jam 5 sore. Lalu dewasa muda itu siapa sih? Dewasa muda itu adalah orang-orang yang sudah kuliah, yang baru lulus kuliah, yang kerja, yang karyawan atau profesional muda. Di Natal ini kita akan berbagi banyak hadiah. Dan saya dengar-dengar tadi itu door prize-nya adalah handphone terbaru. Lalu ada gift, ada free photo booth. Mari saya undang semua bagi jemaat yang memiliki saudara anak yang masih youth dan dewasa muda untuk menghadiri rame-rame di acara Natal besok hari Sabtu tanggal 14 jam 5 sore di Holy Stadium. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ada sedikit informasi, pengumuman sedikit sebelum Bapak Ibu meninggalkan tempat. Kami dari Gereja JK Injil Kerajaan mengundang Bapak Ibu yang khususnya domisili di Ngalian, Boja, Mijen, Tugu. Ngalian, Mijen, Boja, Tugu. Bagi yang Bapak Ibu berdomisili di situ, saya mengundang untuk hadir di Natalan keluarga Ngalian. Tepatnya kapan? Sabtu besok, tanggal 14 jam 6 sore. Jadi gereja kita tuh luar biasa ya. Pagi itu jam 10, tanggal 14 besok ya, Natal anak. Sorenya jam 5, youth, Pak Untung tadi dan dewasa muda. Ngalian itu juga sama. Bukan itu pindah sana, enggak, sendiri-sendiri. Makanya saya khususkan dari teman-teman Ngalian, Mijen, Boja, dan Mijen. Itu aja saya yang mau sampaikan.
Gusti berkait. Ingat, Sabtu 14 jam 6. Bisa hadir di Balai Kecamatan Ngalian. Tapi Bapak Ibu harus mendaftar karena kami ada gift dan konsumsi. Begitu, Tuhan berkati. Yuk kita mau doa. Agak ke tengah yuk, agak ke tengah. Udah ya? Oke, adik-adik hari ini tadi Pak Triwiryanto cerita tentang Yesus yang ajaib. Ada orang mati yang didoakan bisa hidup lagi, luar biasa kan? Adik-adik mau dipakai seperti itu? Mau mengalami keajaiban dalam hidupnya? Mau? Siapa yang mau angkat tangan? Yuk. Bapak Ibu mari kita berdiri, kita mau berkati anak-anak ini sehingga keajaiban Tuhan ada di dalam hidup mereka dan mereka akan dipakai secara ajaib juga oleh Tuhan ya. Yuk tangannya diangkat yuk, kita berdoa yuk. Bapak kami mengucap syukur untuk anak-anak ini. Kami mengucap syukur anak-anak ini ada di tempat ini Tuhan. Dan kami tahu ini adalah generasi yang Kau siapkan Tuhan. Kami berdoa keajaiban demi keajaiban ada di dalam hidup mereka. Mereka adalah anak-anak yang akan dipakai Tuhan. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Kami mengucap syukur Tuhan. Biar hari ini setiap tangan yang terangkat mengalami perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup mereka. Dan kami juga berdoa untuk orang tua mereka menjadi orang tua yang berhikmat, yang bijaksana, yang takut akan Tuhan. Sehingga anak-anak ini akan dengan setia mengikuti Tuhan sampai seumur hidupnya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua persembahan yang ada. Dilipat gandakan. Jadi berbuah. Memberikan keuntungan bagi gereja dan jemaat. Berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Tadakan tangan Bapak Ibu. Kami mengucap syukur malam ini Tuhan, kami diberkati dengan firman yang ada. Engkau baik, selamanya Engkau baik. Mintakan berkat-Mu turun atas kami semua Tuhan. Berkati kami semua di sini Tuhan. Dengan berkat kasih dari Allah Bapa, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub terjadi dalam hidup kami semua. Kami menikmati masa keemasan kehidupan kami. Kami hidup diberkati. Kami hidup diberkati. Berkati juga dengan kasih anugerah-Mu lewat anak-Mu Yesus. Yesus adalah juru selamat kami. Sehingga hidup kami penuh anugerah. Hidup kami dibedakan. Kanan kiri kami hancur. Kami tidak mengalaminya. Kami hanya menontonnya. Janji luar biasa yang Tuhan berikan terjadi dalam hidup kami. Anugerah-Mu besar melingkupi kami, dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, senantiasa penuh anugerah, diberkati penuh, banyak keuntungan terjadi dalam hidup kami. Berkati juga dengan persekutuan lewat Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus, terus tuntun hidup kami. Tuntun terus hidup kami. Biar kami berjalan lewat firman yang ada dan Engkau menuntunnya. Jangan pernah tinggalkan kami. Jangan pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh-Mu yang luar biasa. Kiranya berkuasa atas hidup kami. Esok pagi kami nikmati hari yang penuh mujizat. Setiap hari kebaikan hadir dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.
nyanyian kemenangan masuki